Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu unsur pembentuk kekuatan militer suatu negara atau alutsista. Alat utama sistem senjata. Ini berhubungan dengan sistem senjata kendaraan dan perlengkapan militer lainnya yang dimiliki oleh TNI guys. Dilansir beberapa sumber, jumlah alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Darat terdiri dari 1.430 kendaraan tempur lapis baja, 366 artileri tarik, 331 tank, 153 artileri bergerak, dan 63 peluru roket. Sedangkan TNI Angkatan Laut memiliki kekuatan terdiri dari 179 kapal patroli, 24 kapal korvet, 10 kapal penyapu ranjau, 7 kapal frigat, dan 5 kapal selam. Kemudian TNI Angkatan Udara memiliki alutsista terdiri atas helikopter, helikopter tempur, pesawat intai, pesawat latih, pesawat angkut, pesawat tempur, dan pesawat serangan darat. Melansir dari beragam sumber, berikut ini adalah beberapa daftar alutsista yang dimiliki TNI AL, AD, dan AU. Mari kita saksikan guys pada tayangan berikut ini. Check it out. Kekuatan militer Indonesia adalah salah satu hal yang tidak boleh dipandang enteng. Pasalnya, militer Indonesia termasuk salah satu yang ditakuti oleh negara luar bahkan sejak masa Presiden Soekarno. Kini, seiring berjalannya waktu, peralatan tempur militer Indonesia pun semakin canggih, terlebih di masa pimpinan Presiden Jokowi. Dikabarkan ada berbagai alat tempur baru yang dihadirkan. Kalian penasaran apa sajakah itu? Nah, berikut 10 alutsista tempur Indonesia terbaru di era Jokowi. Jangan lupa guys, subscribe, like, share, dan komen untuk Insight Indonesia, di mana video saya bersumber pada konten Insight Indonesia guys. Oke. Black Eagle. Sebelumnya, kalian pernah dengar tidak ada pesawat yang mampu terbang tanpa seorang pilot atau awak? Kerennya sih disebut pesawat nirawak. Nah, pesawat canggih yang satu ini juga menjadi salah satu alutsista yang dimiliki Indonesia loh guys. Namanya elang hitam atau Black Eagle yang dilengkapi drone dan radar. Pesawat yang satu ini merupakan pesawat udara nirawak atau PUNA tipe Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Dengan panjang 8,65 meter dan tinggi 2,6 meter, pesawat ini mampu terbang selama 24 jam dan mencapai ketinggian 30.000 kaki. Adapun tujuannya, digunakan untuk pengawasan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Wih, Indonesia udah makin canggih aja nih ya guys. Keren guys, Indonesia punya drone bikinan sendiri guys. Kapal induk Indonesia. Kapal induk menjadi sebuah istilah yang diberikan kepada kapal perang dengan kapasitas yang super besar. Dari seluruh negara di dunia ini, baru ada 10 yang memilikinya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Belakangan ini sudah banyak kabar soal kapal induk 001 beredar. Namun klarifikasi dari pihak TNI Angkatan Laut mengatakan bahwa hingga saat ini kapal induk 001 masih dalam tahap perencanaan. Wah, kita doakan semoga bisa terrealisasi secepatnya ya. Tank Boot Antasena. Berikutnya ada Tank Boot Antasena. Tank Boot Antasena merupakan tank boot pertama di Indonesia yang lahir di Banyuwangi, Indonesia. Diketahui kapal tempur ini mampu mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mil. Adapun kekuatannya, kendaraan ini bisa bergerak cepat dan mampu menghancurkan musuh dari jarak 5 km karena dilengkapi dengan berbagai senjata canggih. Nah loh, musuh-musuh pasti pada takluk nih di hadapan Antasena.
jet tempur Rafale. Next, ada jet tempur buatan Prancis yang turut memperkuat militer Indonesia. Alat tempur kali ini berupa jet tempur yang bernama Rafale. Pesawat yang dibekali mesin kembar ini dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi. Adapun persenjataan yang dimilikinya, yakni rudal serangan udara ke udara Mika dan Meteor, rudal serangan udara ke darat Hammer, rudal anti kapal laut AM-39 Exocet, bom pemandu laser, dan meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2500 putaran per menit. Sampai sini udah bisa bayangin kan guys betapa mematikannya jet tempur satu ini? Kapal selam Alugoro 405. Kapal selam Alugoro 405 yang merupakan rakitan PT PAL Indonesia termasuk salah satu kapal selam yang baru dan mumpuni. Kapal selam satu ini memiliki spesifikasi berupa panjang 61,3 meter dan kecepatan 21 knot di bawah permukaan air. Kapal selam yang satu ini juga diklaim mampu berlayar selama lebih dari 50 hari dan dapat menampung hingga 40 orang kru. Nah, kerennya nih guys, kapal selam Alugoro 405 ini menjalankan tugas pertamanya, yakni menyisir laut utara Bali sebagai lokasi terjadinya tragedi kapal selam KRI Nanggala 402. Gimana? Keren banget kan guys? Rampur Badak. Rampur Badak dibuat berdasarkan kebutuhan TNI khususnya untuk mendukung satuan kavaleri. Adapun spesifikasinya, yakni memiliki bobot 16,5 ton, dilengkapi dengan turret kaliber 7,6 mm dan dioperasikan oleh 3 orang personil. Rampur Badak ini juga dilengkapi dengan mesin diesel yang mampu melaju hingga 80 km per jam dengan daya jelajah 600 km. Kendaraan ini juga menggunakan body protection baja anti peluru loh guys, jadi aman bagi para personil yang ada di dalamnya. Kapal cepat rudal. Kapal cepat rudal yang termasuk dalam kategori Offshore Patrol Vessel atau OPV dengan berbagai kemampuan menakjubkan, mulai dari melakukan manuver yang lincah, melakukan pergerakan super cepat, hingga memiliki fungsi pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Republik Indonesia. Untuk spesifikasinya, kapal ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter, dan dapat mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, berat 500 ton, dan memiliki kecepatan maksimal 28 knot. Widih, kapal tempur aja jago manuver kayak pesawat loh guys. Helikopter Latih Bell 505. Kalau yang tadi ada penjaga sektor laut, nah kali ini ada penjaga sektor udara nih guys. Alat tempur yang satu ini adalah helikopter Latih Bell 505. Bell 505 ini diklaim merupakan generasi terbaru dan tercanggih di pasaran yang dilengkapi dengan sistem senjata armada terbaru. Dengan demikian, sarana pus penerbang akan semakin kuat dalam mencetak penerbangan-penerbangan TNI Angkatan Laut yang handal. Oh ya guys, helikopter ini menjadi pesawat latih terbaru milik TNI Angkatan Laut selama 20 tahun terakhir. Kapal pengangkut tank. Kali ini ada kapal pengangkut tank. Namanya adalah KRI Teluk Weda 526 yang merupakan sebuah kapal perang produksi PT Bandar Abadi Shipbuilders and Dry Docks di Batam. Kapal yang resmi diluncurkan pada 27 Februari 2021 ini ditugaskan di wilayah Komando Armada 3 guna mendukung pergeseran material dan pasukan dan dapat berlayar selama 20 hari. Astros 2 Mk6. Di posisi terakhir ada Astros 2 Mk6.
Alutsista 1 ini merupakan sebuah peluncur roket multipel atau multiple launcher rocket system. Astros 2 MK6 memiliki daya jangkau mulai dari 9 hingga 8 km dan masih akan dikembangkan lagi hingga jangkauan 300 km. Demikian guys, dengan tayangan yang telah kita saksikan bersama. Semoga harapan kita, TNI kita makin jaya, makin gahar, dan makin disegani guys. Untuk situs pemerhati militer dunia, Global Firepower menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-15 dari 140 negara di dunia pada tahun 2022. Posisi Indonesia melesat satu peringkat dibanding periode sebelumnya dengan skor 0,2251 Power Index. Peringkat Indonesia tahun ini lebih unggul dari sejumlah negara maju seperti Jerman di peringkat 16, Australia di peringkat 17, dan Israel di peringkat 18. Sementara itu, Amerika masih menjadi negara terkuat di dunia dalam hal militer dengan skor 0,0453 pada pemeringkatan ini. Global Firepower menyebutkan keunggulan kekuatan TNI baik dari segi sumber daya manusia maupun alat utama sistem persenjataan guys. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng untuk menantikan video berikutnya dari saya guys. See you.